过你好像搞错了，谁才是林飞？就算，这里可是现世的妖冥地狱，你就是找死也不用这么着急啊！那先谢谢了。糟了，这下好像完蛋了。林飞，我做鬼也不会不。Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini Mimin akan melanjutkan alur donghua series yang berjudul Zhu Tianji, yang tokoh utamanya kocak itu loh. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dulu biar Mimin semakin bersemangat. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya. Di video sebelumnya terlihat Lin Fei melakukan pertarungan melawan Ling Yun dan berhasil mengalahkannya, yang membuat Ling Yun langsung melaporkan hal tersebut ke guru Lin Fei. Guru Lin Fei berniat menyembunyikan Lin Fei agar tidak terkena hukuman. Tapi Lin Fei tetap ingin dihukum karena tempat hukumannya ialah tempat yang akan ia tuju, yaitu ke Gua Es Misterius. Singkat cerita, Lin Fei dijemput Tianxing untuk diantarkan ke tempat hukumannya. Di perjalanan, Lin Fei mengingat kenangan bersama gurunya dulu yang dimana dirinya dan gurunya berada di depan pintu masuk Gua Es Misterius atau disebut juga Gua Xuanbing. Gurunya sedang bersantai, kemudian datang Lin Fei yang membawa sebuah es krim. Hubungan mereka sangat dekat dan menganggap Lin Fei seperti anak sendiri. Guru itu bertanya tentang makanan yang dibawa Lin Fei kali ini, yang dimana guru itu belum pernah mendengar nama makanan tersebut. Guru itu sangat menyukainya dan Lin Fei juga senang karena ada yang menyukai makanannya. Lin Fei lalu memberitahu gurunya kalau ini adalah es krim. Kemudian guru itu menanyakan whisky-nya ke Lin Fei, karena sebelumnya Lin Fei selalu memberikan whisky ke gurunya, dan menyuruh Lin Fei untuk membawakan lebih banyak dari biasanya. Lin Fei lalu memijat gurunya yang dimana kalian tahu, kalau ada anak yang bersikap baik dan manja, pasti dia sedang menginginkan sesuatu. Dan benar saja, Lin Fei meminta ke gurunya untuk memberikannya beberapa buku tentang pemurnian, dan ia akan menjamin kalau dirinya akan memberikan whisky lebih banyak ke depannya. Guru tersebut memuji Lin Fei adalah anak yang baik layaknya anak sendiri. Kembali ke masa sekarang, Lin Fei sudah berada di depan Gua Xuanbing untuk menjalani hukumannya. Lin Fei sangat senang ketika berada di depan gua tersebut, yang dimana terdapat kenangan ketika bersama gurunya dulu, dan tempat tersebut tidak berubah sama sekali meskipun sudah beberapa tahun berlalu. Tianxing lalu menyuruh Lin Fei untuk tidak berpura-pura lagi, karena dari awal Lin Fei tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun, padahal Gua Xuanbing adalah tempat yang berbahaya, lalu mereka pun masuk. 别吓得尿裤子。装，继续装。Tianxing terus menakut-nakuti Lin Fei agar dirinya berpikir kalau pilihannya kali ini salah, tapi Lin Fei terus berjalan dan tidak memperdulikan Tianxing. Gua tersebut sangat dingin sepanjang tahun dikarenakan di dalamnya terdapat sungai Yin yang mengarah ke dunia bawah. Kalau bukan karena sekte penyelidikan pedang yang mengawasi tempat tersebut, maka akan banyak monster yang keluar dan akan memasuki dunia Luofu sekarang. Tianxing terus saja merencanakan ide supaya Lin Fei takut, tapi usahanya sia-sia. 没那么夸张，你要害怕，可以先回去。这里可是现世的妖冥地狱。这里可是。 Lin Fei menyuruh Tianxing untuk tidak melebih-lebihkan dan mengatakan kalau Tianxing lah yang penakut. Tapi Tianxing menyangkal hal tersebut yang dimana tujuannya untuk menyadarkan Lin Fei kalau tempat ini berbahaya, yang dimana Gua Xuanbing adalah salah satu tempat terlarang yang ada di dunia Luofu. Tapi Lin Fei yang berasal dari masa lalu mengetahui kalau Gua Xuanbing adalah tempat yang indah dan tenang daripada jurang kematian. Tianxing semakin kesal dan mengatakan kalau Lin Fei tidak akan bisa membatalkan hukuman kalau sudah masuk. Akhirnya mereka berdua sampai di dalam Gua Xuanbing. Ketika Lin Fei ingin terus maju, Tianxing menghentikannya dan menyuruhnya ke perkemahan dulu, dan menunggu sampai pagi untuk pergi melawan monster di kota Yinhe dan juga harus membunuh 10 monster tiap harinya. Dan kalau tidak, Lin Fei akan menjalani hukuman di tambang. Tapi Lin Fei mengetahui kalau siang hari monster yang muncul cuma sedikit dan ingin pergi sekarang. Tianxing kaget setelah mendengar perkataan Lin Fei barusan yang begitu sombong,
yang bahkan orang di ranah pembangunan fondasi tidak akan mengatakan perkataan tersebut. Tianqing yang sudah menyerah, lalu mengizinkan Lin Fei pergi. 好，去就去，就是找死也不用这么着急啊！那先谢谢了。连筑基境巅峰都不敢这么嚣张。 Mereka berdua akhirnya sampai di Sungai Yin, kemudian Lin Fei mengusir Tianqing untuk segera pergi. Tianqing pun langsung pergi sambil memikirkan keadaan Lin Fei. Meskipun Tianqing terlihat seperti musuh bagi Lin Fei, tapi dirinya sangat peduli kepada Lin Fei. Dan sekarang baru jam 10, yang dimana ketika jam 12 malam tiba, para monster akan bermunculan. Lin Fei juga menyadari kalau Tianqing adalah orang yang baik meskipun sikapnya lumayan tengil. Lin Fei terus menyusuri Sungai Yin dan terlihat ada ular yang mengintainya, yang dimana ular itu sudah dari tadi ada di situ, tapi menunggu Lin Fei sendirian baru menyerang. Tapi Lin Fei hanya membutuhkan satu tebasan untuk mengalahkannya. Kemudian Lin Fei mengambil inti ular barusan yang dimana hanya monster Gua Xuanbing yang memiliki energi kematian dunia bawah. Dan Lin Fei berniat mengumpulkan sebanyak mungkin untuk digunakan memperbaiki senjata. Lin Fei terus melakukan pemburuannya untuk mendapatkan inti energi. Kembali ke Tianqing, dirinya bermimpi buruk tentang Lin Fei. Ia memimpikan kalau Lin Fei sedang dikepung banyak ular. Dan ketika Tianqing terbangun, waktu menunjukkan tengah malam, yang dimana itu adalah waktu para monster pada keluar dalam jumlah banyak. Lalu Tianqing bergegas untuk membantu Lin Fei karena takut akan kenapa-napa nantinya. Sesampainya di tempat Lin Fei tadi, Tianqing kaget setelah melihat jasad ular yang ada di situ. Ia berfirasat kalau Lin Fei sudah mati, tapi dirinya terus mencarinya. Lin Fei! Lin Fei! Akhirnya Tianqing bertemu Lin Fei, yang ternyata Lin Fei sedang gembira karena mendapatkan inti energi yang lumayan banyak, dan inti tersebut sudah dimurnikan menjadi sebuah esensi dunia bawah. Lin Fei heran dengan Tianqing yang ada di sini, karena yang ia tahu kalau Tianqing akan menjemputnya pagi harinya, tapi malah datang sekarang. Tianqing langsung menyembunyikan kekhawatirannya tadi dan langsung memarahi Lin Fei. Ia juga menanyakan tentang semua ular yang udah tergeletak. Kemudian muncul Raja Iblis Ular. Tianqing heran kenapa Raja Iblis Ular muncul, karena biasanya Raja Ular muncul di bagian hilir saja. Tianqing ingin mengajak Lin Fei untuk bekerja sama mengalahkan Raja Ular, tapi Lin Fei langsung maju dan mengalahkan ular tersebut hanya dengan satu serangan. Tianqing tidak percaya dengan apa yang ia lihat barusan, yang dimana sebelumnya Lin Fei memiliki kekuatan di bawahnya, namun secara tiba-tiba menjadi sangat kuat. Lalu ia berpendapat kalau kekuatan Lin Fei berasal dari pedangnya. Tianqing kemudian menghampiri Lin Fei dan mengatakan kalau dirinya mengetahui rahasia Lin Fei, yang membuat Lin Fei sedikit terkejut karena takut kalau Tianqing benar-benar mengetahui kalau dirinya berasal dari masa lalu, dan ia mengancam akan membocorkan rahasia Lin Fei. Tapi dia berjanji tidak akan membocorkannya kalau Lin Fei bersedia menukar pedangnya. 想要我不把你的秘密说出去，除非你是不是有什么误会啊？和我换一把剑。 Kemudian muncul ular, Tianqing langsung maju dengan pedenya, tapi yang terjadi malah di luar ekspektasinya. Sekali lagi Lin Fei berhasil membunuh ular barusan dengan satu serangan. Kemudian Lin Fei melihat luka di wajah Tianqing, yang ternyata Tianqing memiliki darah murni Yang. Dengan seketika Lin Fei langsung mengikat Tianqing untuk menjadikannya umpan, yang dimana penyebab kedatangan Raja Ular tadi ialah gara-gara darah Yang milik Tianqing, dan darah Yang adalah makanan kesukaan para monster.
绑我干嘛？放开！ Tak lama kemudian muncul monster yang sangat besar. 有点细。糟了，这下好像完蛋了。 Dan cerita pun bersambung. Sekian, terima kasih.